Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Wak, mamang, bibi, teteh, kakang, dan semua keponakan kita. Juga teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga tercinta, semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari kami berdua. Saya dan Susi lagi persiapan membuat rumah di salah satu titik di sini. Di daerah Padaherang, di Kabupaten Pangandaran, kampung halaman kita. Dan tempat kelahiran Mama. Letak lahannya nggak jauh dari rumahnya keluarga Wapepe, mungkin sekitar 1 kilometer atau nggak sampai 5 menit kalau naik motor atau mobil. Dan juga tidak jauh dari rumahnya Kang Erma dan SMKN 1 Padaherang yang keluarga besar Basaman dirikan. Mungkin sekitar 10 menitan aja. Lahan ini adalah lahan sawah milik Mang Herman dan Bidedeh. Beliau-beliau bersedia untuk mengakomodir keinginan saya untuk punya tempat tinggal yang dikelilingi sawah di keempat sisinya. Selain itu, pemandangannya adalah sawah sejauh kita bisa melihat yang dilatar belakangi oleh pegunungan. Yuk kita lihat dan nikmati sama-sama sebentar ya. Lahannya sendiri berada di Jalan Paledah. Kesana itu menuju pusat tanda kutip kota Padaherang. Dan arah sebaliknya itu jalan menuju Cilacap, Jawa Tengah. Di belakang lahan itu adalah saluran irigasi, dan saluran irigasi ini mengairi berhektar-hektar areal pesawahan. Jadi, literally, insya Allah, halaman belakang rumah adalah pesawahan cantik yang membentang. How cool is that? Kita bersyukur teman baik kita, arsitek dengan segudang karya, Baskoro Tejo, bisa ikut menangkap niat dan cita-cita kita untuk berada di Padaherang. The Architect, Baskoro Tejo, seorang sahabat yang telah berbaik hati memberikan pemikirannya untuk rumah impian kami di Padaherang, yang kami beri nama Rumah Persawahan Bumi Neng Momi. Dalam bukunya yang berjudul Baskoro Tejo Extending Sensibility Through Design, Architectural Works 1997-2012, beliau membuka dengan pertanyaan, apa itu arsitektur? Dan berikut jawaban beliau, arsitektur adalah ruang yang menggugah perasaan dan membuat orang hidup dengan bahagia. Tidak heran jika karyanya banyak mendapatkan selebrasi, perayaan. Selasar Sunario di Bandung yang mendapatkan penghargaan Ikatan Arsitektur Indonesia, Kamus Center di ITB, ikon kampus yang tidak bersaing dengan bangunan-bangunan kuno ekspresif yang ada sejak ITB lahir. Karya lain Baskoro tersebar di Indonesia. Taman Memorial Soekarno di Blitar, Kala Tower di Makassar, Taman Memorial Sudirman di Pacitan, dan tahun 2020 baru-baru ini, Universitas Islam Makassar di Makassar. Bagaimana tidak berbahagianya kami dan bersyukurnya mendapatkan Baskoro willing untuk membantu kami mewujudkan rumah masa depan kami ini. Baskoro memang sudah seperti kakak saya sendiri. Dia sabar sama saya dan Santi, adik saya. Dulu, saat beliau sekolah di New York, kami berdua, saya dan Santi, sering kedapatan tiket gratis nonton Off-Broadway show yang keren-keren di Midtown yang datang dari Baskoro sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Di tahun 88 sampai dengan 90, Baskoro sempat menjadi housemate kami, kakak beradik, tinggal di daerah Elmhurst, Queens, New York. Baskoro dekat dengan ibu bapak saya juga. Rumah Rawa Kopi, rumah pertama Bapak Budiman, setelah puluhan tahun selalu menghuni rumah instansi BNI,
adalah rumah hasil desain Baskoro juga. Rumah di mana kami jalankan upacara pernikahan kami 11 April tahun 94 dan rumah tinggal kami kakak beradik di Jakarta sebelum masing-masing kami punya rumah sendiri. Di foto tengah, itu Desember 2019 lalu, saya dan Diandra liburan di Bandung menginap di rumah asrinya di Dagogiri. Bukan hanya dari sisi keluarga saya, tapi Baskoro juga adalah sahabat Tata. Bersama di ITB Arsitektur jauh sebelum saya kenal Tata dan Cornel. Saya kenal Baskoro duluan, tapi mereka tentunya, Tata dan Baskoro, sudah banyak berjuang bersama sebagai mahasiswa ITB. Lucu di foto ini, mereka dibilang mirip, seperti kembar. Ini foto saat mereka bersama di Amerika, mengunjungi rumah teman di Hyde Park, di New York tahun 88. Untuk rumah pada Herang ini, Baskoro mendengarkan keinginan kami dan mimpi-mimpi kami. Dan berikut adalah coret-coret dari hasil awal pembicaraan kita bersama. Thank you, Sus. Nah, ini adalah konsep desain awal yang dari coret-coretannya Baskoro. Ada rumah dan ada taman di area belakang. Terus waktu saya membuat gambar dasarnya, Susi ngingetin saya bahwa tujuan kita kepada Herang adalah untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, pelatihan, perluas wawasan, dan keterampilan untuk masyarakat di pada Herang. Maka dia minta dibuat satu tempat untuk bisa berkumpul dan belajar bersama. Maka dibuatlah sebuah mandapa. Mandapa itu dari bahasa Sanskerta yang artinya bangunan dengan atau tanpa dinding dengan banyak tiang, pilar, digunakan untuk berbagai kegiatan seperti penerima tamu dan kegiatan-kegiatan warga. Dalam bahasa Jawa, mandapa menjadi pendopo. Kemudian ada revisi dari konsep awal, di mana rumah akan berada di atas mandapa. Mandapa sendiri posisinya akan berada sedikit di atas level sawah, tetapi tetap di bawah jalanan. Nanti akan ada rem atau jalan akses tanpa tangga supaya mempermudah WNA atau yang lainnya yang perlu menggunakan kursi roda. Ini akan naik ke rumah dan juga turun ke area mandapa. Sketsa yang lebih jelas kurang lebih seperti ini. Dan nomor 4 itu rumah dengan kamar-kamar dan ruang tamu. Sementara yang nomor 5 ada tempat beraktivitas atau mandapa. Paling ujung mengarah ke persawahan dan saluran irigasi akan menjadi taman. Sketsa ini menjelaskan tata letak area kegiatan terbuka dari mandapa. Di sisi sebelah kiri itu ada tempat pantry atau persiapan penyimpanan makanan kalau nanti ada acara. Sementara di sebelah kanan yang ada nomor 2 itu adalah area panggung dengan gudang di belakangnya. Dan kalau kita melihat ke kanan dari panggung, akan ada taman. Di area mandapa juga akan disediakan toilet. Rencananya di bagian depan dari rumah sejajar dengan mandapa akan ada semacam amphitheater kecil, yaitu area yang ada panggung bulat terbuka di mana orang bisa duduk di sekitaran panggung untuk melihat pertunjukan. Nah, konsep desain yang dibuat Baskoro ini sangat sejalan dengan keinginannya Kang Asun untuk kita punya tempat di mana orang bisa berlatih dan tampil untuk mengangkat seni, budaya, dan musik dari Jawa Barat. Area terbuka akan kita kasih nama Mandapa Bumi Neng Momi. Saat ini, detail desain arsitektur dan gambar-gambar konstruksinya lagi disusun oleh Baskoro dan tim.